Hari ini kita kedatangan Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah mampir ke sini. Alhamdulillah, terima kasih diundang mampir ke sini. Ini kan kita ngabuburit nanya-nanya nama programnya, tapi tayangnya memang pas ngabuburit, pas lagi Ramadan. Tapi kita syutingnya sebelum puasa. Oh, siap. Coba kita mau ngomongin soal puasa lah ya, soal Ramadannya ya. Ini kita mulai aja langsung ya. Yang pertama ini sebenarnya tamu yang nanya ya. Cuma kalau ada Ustadz di sini masa saya nggak nanya duluan kan aneh juga gitu. Yang pertama Ya. itu kan banyak yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu elaborasinya kayak gimana tuh? Apa artinya kita boleh tidur sepanjang sore gitu atau gimana? Jadi kan memang dasarnya itu adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal itu kan tergantung niatnya. Bahkan niat itu lebih hebat dibandingkan amal itu sendiri. Ya. Tidur kan kalau nggak pakai niat tuh jadi tidur nggak bermanfaat ya. Oke. Tapi kalau niatnya untuk menghindari maksiat malah jadi manfaat ya. Oke, betul. Daripada saya puasa dan tidak tidur, saya kerjaannya lihat sesuatu yang merusak pahala puasa saya. Oke. Terus saya mungkin bisa membatalkan puasa karena capek gitu ya. Oke. Mending saya bawa tidur gitu. Bener. Jadi semua amal dalam Islam itu tergantung niatnya. Oke. Hatta tidur pun, bahkan tidur itu bisa jadi pahala kalau niatnya benar. Makan sebenarnya dalam Islam makan tuh nggak ada apa-apa makan tuh. Mau Islam nggak Islam ya makan gitu. Tapi makan tuh dalam Islam bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk menguatkan diri untuk ibadah. Naik motor dalam Islam nggak ada naik motor dalam Islam, apaan tuh? Tapi kalau naik motornya diniatkan untuk berangkat ke masjid, jadi naik motornya adalah ibadah. Oke. Jadi tergantung niatnya lagi. Ada nggak orang yang niatnya berpuasa di Ramadan tapi ternyata malah nggak dapat pahala apapun selama Ramadan padahal dia sudah berpuasa? Itu udah ancaman dari awal sebenarnya. Oke. Kamin shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Puasanya hitungan fikih, jadi ada beberapa perhitungan kan. Ada hitungan fikih sah karena tidak ada sesuatu yang membatalkan puasanya. Tapi dari segi penilaian Allah bisa jadi tidak sah di mata Allah atau tidak bernilai karena salah daripada apa yang dilakukan. Misalnya dia puasa tapi mungkin nyakitin orang, ya, puasa tapi banyak dia. Nah ini ada tempatnya khusus nanti akhirat nih, Bang Radit. Oh gitu. Ya, kalau saya tahu Bang Radit di akhirat itu apa sih? Di akhirat tuh ada apa? Di akhirat ada apa? Ada surga dan neraka. Tapi sebenarnya proses untuk mencapai ke sana itu sangat panjang. Oke. Kan kita sebenarnya alam barzakh dulu. Ada siksa kubur dulu Iya, itu ya. alam kubur dulu. Makanya seorang Sayyidina Utsman bin Affan tuh tidak pernah nangis kalau dengerin ayat tentang neraka. Ini kan Ramadan bulan Quran ya. Jadi kita baca Quran. Utsman bin Affan tuh tidak pernah nangis ketika baca ayat tentang neraka. Tapi kalau dibacakan ayat tentang kubur dia nangis. Terus ditanya, kenapa Utsman kamu nangis kalau ayat kubur tapi nggak pernah nangis kalau ayat tentang neraka? Kata Utsman bin Affan, karena kalau kubur itu penentu awal. Kalau udah selamat di kubur udah selamat selanjutnya. Oke. Tapi kalau udah tersiksa di kubur, tersiksa selanjutnya. Jadi saya lebih takut kuburnya daripada nerakanya itu sendiri. Makanya saya mengejar selamat di kubur. Nah itu proses awal. Sama dengan nanti misalnya setelah mizan penimbangan amal, ada namanya ashabul a'raf. A'raf itu adalah dinding pemisah. Jadi dia bisa lihat neraka, dia bisa lihat surga juga. Nah itulah tadi, dia puasa tapi dalam puasanya dia juga nyakitin orang. Dia puasa tapi dalam puasanya dia juga ngomongin orang gitu. Itu tempat istimewa dia tuh di situ tuh. Spesial tuh, tempat spesial dia. Nanti ditimbang lagi di sana. Sebenarnya lebih benefit mana gitu untuk dirinya. Puasanya kah yang lebih bermanfaat ataukah mungkin puasanya lebih banyak ternodai. Sama seperti orang berangkat pengajian, majelis taklim. Tapi berangkatnya dengan menyakiti orang tua. Dia nggak izin sama orang tua. Pengajian bagus, tapi kok malah nyakitin orang tua. Nah, gitu. Itu ada tempat khusus itu di antara surga dan neraka. Tapi ujung-ujungnya masuk surga juga. Berarti kan artinya ketika Ramadan kan banyak yang orang dapat lapar sama hausnya puasanya, tapi nggak bisa mengendalikan emosinya. Betul. Itu kita harus ekstra hati-hati di situ. Betul. Itu Ustadz ngelihat tuh sehari-hari ada aja yang kayak gitu tuh. Jangankan orang lain, kami sendiri pun demikian. Oh gitu. Kami sendiri juga namanya on proses gitu dalam. Makanya kan puasa itu adalah salah satu usaha untuk meredam
daripada nafsu. Kalau puasanya Maryam kan puasa ngomong tuh. Oke. Makanya bagus juga diamalkan kata ulama, jangan hanya puasa dari makanan tapi puasa ngomong juga. Oke. Karena lebih yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam siksa neraka itu adalah lisannya. Nah, ini kenapa nih si Gila ngomongin soal tidur ibadah itu di paling awal? Kayaknya dia mungkin pas Ramadan mau banyak tidurnya kayaknya. Gak masalah kalau niatnya untuk menghindari maksiat. Oh, bener loh berarti. Bahkan Berarti gini nggak bang, kerja dia nanti itu. bahkan gini bang, ada orang yang dikatakan tidurnya orang berilmu lebih bagus daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Oke. Karena tidurnya orang berilmu itu dia tahu bagaimana caranya dapat pahala dengan tidur. Oke. Sebelum tidur dia mengikuti gaya Nabi tidur. Sebelum tidur dia berwudu. Sebelum tidur dia tahu niatnya tidur itu untuk apa. Bangun tidur dia sangat memuliakan si tidur. Kan, Oke. misalnya ada orang yang dibayar. Gue kasih lo 100 juta. Tapi syaratnya lo tidur jangan bangun lagi. Gitu. Lo langsung mati aja gitu. Pasti orang itu tidak mau. Iya. Nah, kenapa orang bangun tidur membaca Alhamdulillah? Karena saking mahalnya bangun tidur tuh. Oke. Nggak ada orang yang mau dibayar untuk tidak bangun lagi. Iya. Semuanya ingin bangun kembali. Dengan menyadari bahwa tidur itu adalah mahal dan bangun tidur lebih mahal lagi, seseorang akan sangat bermakna ketika dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata terbangun dari tidur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Oh iya. Makanya doa sebelum tidur tuh Bismillahirrahmanirrahim. iya, spesifik itu juga Spesifik itu. Karena tidur kan saudara sama mati sepupuan. Cuma bedanya kalau tidur tuh tidurnya di Kemang, bangunnya di Kemang. Tapi kalau mati itu tidurnya di Kemang, bangunnya di alam barzakh. Itu doang bedanya sebenarnya. Bener. Itu doang bedanya. Bener, kaget juga tuh tiba-tiba Kemang disebut dalam tidur tuh. Soalnya kebiasaan sama anak saya tuh mereka nggak mau tidur kalau belum baca doa tidur dulu. Papa kita jangan lupa harus baca dulu ya, kita baca dulu. Nah kalau buat anak kecil puasa gimana? Ini kan anak saya udah umur 6 tahun 5 tahun. Yeah. Cara terbaik untuk membiasakan dia berpuasa tuh kayak gimana? Apakah setengah hari dulu, seperempat hari dulu? Idealnya tuh kayak gimana sih? Allahu alam kalau segi kedokterannya seperti apa. Oke. Tapi dalam Islam memang umur 6 tahun sudah mulai diajarin. Diajarin tuh ya berbagai teknik lah orang tua. Ada yang mungkin anaknya kuatnya setengah dulu. Oke. Ada mungkin anaknya yang kuatnya nggak makan nasi tapi minum boleh gitu. Kan beda-beda cara orang mengajarinya. Dalam Islam hanya mengajarkan bahwa 6 tahun tuh diajarin. Diajarnya mau latihan nak silahkan. Umur 10 tahun udah mulai ada pembatasan kan. Kalau dalam sholat kan udah mulai dihukum tuh. Jadi artinya udah mulai ada pembatasan, dibatasi. Ayo nak, ayo semangat nak, boleh nak gitu. Ya, umur 10 tahun. Tapi kalau sudah balik, sudah benar-benar gak bisa lagi. Karena memang kan tidak ada kewajiban bagi anak kecil, tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak sadar, tidak ada kewajiban bagi orang yang sedang sakit. Faman kana minkum maridhan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhar. Yang lagi sakit, yang lagi dalam perjalanan yang menyulitkan, itu boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Apalagi anak kecil gitu. Mereka belum mukallaf. Dalam Islam yang punya kewajiban adalah mukallaf. Oke. Tapi kalau anak kecil mengerjakannya, maka pahalanya kepada orang tuanya mengalir karena pahala mengajarkan dan melatih anak berbuat baik. Kalau Ustadz sendiri waktu kecil gimana? Ada pengalaman khusus nggak selama Ramadan Waktu itu? kecil ibu saya yang agak galak. Oh iya. Ibu saya yang agak strict. Gimana tuh ceritanya? Dipaksa gitu, harus bangun ini segala macam. Nah yang ustadz kan bapak saya. Oh, Yang berarti emang sekeluarga Ustadz. bapak saya, dari bapak saya. Tapi ibu saya orang awam biasa. Oke. Tapi malah justru yang mengamalkan malah ibu saya. Mungkin karena bapak saya ngerti ilmunya bahwa anak ini belum wajib. Jadi sore tuh kadang bapak saya udah minum aja, nggak ketahuan ibu. Oh iya. sama bokap kayak Iya. gitu. Padahal bapak saya yang santri, yang kiai gitu. Mungkin karena tahu ilmunya, anak gue belum wajib nih. Oke. Gitu. Justru emak saya nggak tahu ilmunya, malah yang kayak lebih strict, nggak boleh nak itu berdosa gini. Padahal anak kecil kan belum berdosa sebenarnya. Oke. Sama ketika waktu mondok, kan yang santri itu bapak saya, yang kiai adalah bapak saya. Tapi yang lebih sering ngintip ke pondok datang juga mungkin bapak saya. Oh. Ibu malah yang lebih kuat nguatin hati gitu. Oh, udah biarin aja dia Iya. lagi belajar Jadi mungkin nih. kayak gitu ya Bang Raditya. Karena saya juga baru belajar, anak juga masih kecil. Ya mungkin harus ada salah satunya yang apa kalau istilahnya saya good police sama Bad cup, good bad cup, bad ya, cup. good cup sama bad cupnya itu. Kalau anak Ustadz umur berapa? Baru umur 2 tahun, Oh, baru belum 4 lah tahun. berarti sama sekali belum lah ya. belum. Oh wow. Oke. Nah, Kalau Bang Radit gimana? Sorry. Kalau Bang Radit gimana di keluarga? aku pas kecil, iya aku diinin sama mamaku. Cuma mamaku tuh pakai sistem sahurnya itu
mantep gitu. Jadi dia kalau sahur tuh biasanya masak ikan-ikan yang berlemak Iya, iya, gitu. iya. Dan biasanya kalau kebiasaan aku di zaman Ramadan itu kalau masih tinggal sama ibu dulu suka masakin ini belut bakar. Subhanallah. Iya, jadi dia bilang nih proteinnya tinggi nih biar kamu kuat sampai maghrib. Jadi tuh ingetan aku sampai sekarang tuh pokoknya mamaku tuh berusaha menyiapkan sahur yang paling enak lah gitu. Masya Allah, sampai sekarang saya pun masih ngantri di Blok M gara-gara belut itu. Gara-gara Yang itu yang sama Sila Dara. Kaget juga. Jadi subhanallah, dan diterusin buat anak-anak sekarang. Belum sih. Kalau aku belum ada yang bisa masak juga ya di keluarga. Ya. Oke, terus kalau misalnya kenapa orang puasa itu jadi gampang kesel atau hal-hal kecil tuh jadi pemicu marah? Itu kenapa? Nih kenapa lu pertanyaan lu Gilang? Emang iya Gilang? Oh iya. Tapi ini apa namanya? Pertanyaan medis sebenarnya. Oh, Karena oke. katanya gula darahnya itu kan lagi. Kalau dari Ustadz, gimana cara mengelolanya aja Kalau dari emosinya agama ya? kan memang ya namanya emosi ya, mau puasa nggak puasa ya tetap dikendalikan. Kalau ayatnya gini nih, makanya puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayatnya orang bertakwa itu salah satu cirinya itu wal kadhiminal ghaidh. Mereka membungkus amarahnya. Sebenarnya marah selalu ada dimanapun, kita manusia biasa gitu. Oke. Gampang, gak ada namanya emosi, ada namanya kemarahan. Cuma orang bertakwa itu kadhiminal ghaidh. Kadhimin itu bahasa Arabnya kadhimah termos atau tumbler gitu ya. Oke. Kalau termos dimasukin air panas, apakah airnya tetap panas? Oke. Tetap panas. Iya, Tapi karena masih dalam. Iya, apakah termosnya panas? Termosnya tidak panas. Nah, gitu. Jadi amarah itu ya tetap ada. Ada yang ngeselin di bulan Ramadan ataupun sedang puasa ataupun tidak puasa. Orang bertakwa itu marah sih marah, tapi nggak kelihatan. Tetap aja, apa kabar bang? Apa kabar ini? Tetap aja dia dengan senyumnya, tetap aja dia dengan akhlak baiknya. Padahal hatinya marah. Jadi nggak apa-apa juga selama kita bisa punya kendali sama Iya, marah itu sendiri. betul. Apalagi kalau puasa, gula darahnya lagi turun, gampang kesel juga ya. Jadi harus lebih mindful lagi untuk itu. Makanya mungkin anak Bang Radit pasti hafal hadis ini nih. La takdob walakal jannah gitu. Jangan marah bagimu surga. Gitu kan hafalan anak-anak biasa itu. Jangan marah bagimu surga. Nah ulama tuh mencari apa makna jangan marah. Emang manusia nggak boleh marah gitu. Oke. Ternyata maknanya ada dua. Yang pertama jangan mencari sesuatu yang kira-kira bisa membuat kamu marah gitu. Misalnya kalau gue ketemu dia pasti gue marah deh. Mending gue lagi puasa jangan ketemu gue deh. Jangan ketemu orang. Jadi jangan mencari tempat di mana engkau bisa marah gitu. Oke. Jangan melakukan sesuatu di mana engkau bisa marah. Lagi puasa udah tahu kalau main FIFA kalah marah gitu. Ya jangan main FIFA dulu lagi puasa, habis tarawih aja. Atau main sama yang culun. Main sama yang culun. Nunjuk lagi. Lebih emosi lagi gitu. Emosi Nah, lagi. kata ulama tuh la takdob bukan dilarang marah, tapi jangan memposisikan dirimu pada posisi di mana engkau bisa marah pada saat itu. Bener-bener. Makanya saya kalau main padel ya, Iya. sama Tio saya nggak pernah marah. Kenapa? Menang mulu saya. Tio aja sekarang pinggangnya. Atau yang Sakit kedua tuh. tuh jangan marah kan, karena ada dua persepsi. Yang kedua tuh jangan marah tuh jangan sampai marahmu membuatmu jauh dari Tuhan. Oke. Kan ada kisah seorang ibu lagi masak tuh, terus anaknya lari-lari. Lalu anak ini tiba-tiba masukin pasir ke dalam masakan emaknya. Terjadian di Saudi. Padahal tamunya udah mau datang emaknya. Si ibu ini lagi marah bener sama anaknya. Tapi dipanggilnya gini, ya Abdurrahman ta'al, wahai Abdurrahman sini, keluar kamu, belajar sampai imam Masjidil Haram. Belajar kamu sampai jadi imam Masjidil Haram. Nah ini kisahnya Abdurrahman As-Sudais, imam besarnya Masjidil Haram. Jadi gara-gara pernah diomelin sama emaknya, dia jadi imam besar di Masjidil Haram. Karena Iya. marahnya ibunya dikendalikan. Oke. Jadi kalau marah tuh diarahin, dasar kamu calon wapres gitu. Diarahin aja gitu ya. Oke, ini kan ngabuburit nanya-nanya. Tadi udah tuh sempat Ustadz nanya aku pas kecil kayak gimana. Ada pertanyaan lain nggak? Boleh untuk tema apapun juga sih. Sebenarnya kalau pertanyaan tadi kan ibu kan alhamdulillah masakin buat Bang Radit. Masakin buat aku. Nah kalau Bang Radit kalau misalnya untuk ngecilnya lagi santai, Ngecil. ya asik. Ini kita masih ngomongin tidur di Kemang ya. Ngecil. Iya. Kalau santai, buat santai. Aku ngapain? Iya. Aku suka banget baca buku, Ustadz. Alhamdulillah. Iya, suka banget baca. Jadi
sendirian baca buku, tapi kayaknya aku terlalu chill deh kayaknya. Karena jadi jarang bergaul, jarang keluar rumah. Padahal kita harus silaturahmi harus tetap dijaga kali ya. Tapi 500 tahun yang lalu atau bahkan 1000 tahun yang lalu, imam kita, ulama kita itu sudah mengatakan ibadah yang paling bagus diamalkan sekarang adalah menyendiri. Oh iya. Berarti selama ini saya beramal. Karena Bang, gimana tuh? karena maksiat itu agak jarang yang dilakukan tanpa teman. Berzina harus ada lawannya. Betul. Mabuk-mabukan mana enak sendiri. Betul. Berjudi ndak mungkin kalau ndak ada lawan. Ngomongin orang, masa ngomongin sendiri? Bener. Pasti ya. Masalahnya sekarang ada orang menyendiri tapi HP-nya ikut. Yang itu. dimaksud ulama itu menyendiri benar-benar Anda berdua-duaan dengan Tuhan. I see. Makanya ibadah tertinggi itu asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda adalah ketika engkau berdua-duaan dengan Tuhan di tengah malam. Karena benar-benar dia sedang mengosongkan hanya interaksi dengan Tuhan saja, interaksi dengan Allah. Berarti Masya Allah baca buku. Tapi kalau lagi puasa kan nggak ngapa-ngapain tuh. Kalau lagi nggak puasa. Kalau lagi nggak puasa baca bukunya sambil minum kopi. Kopi ABC susu dong nih kan pas ada di kita hari ini. Masya Allah. Karena enak nih kopi, gula sama susu campurannya tuh enak banget sambil baca buku, sambil ngopi, jadi nikmat banget. Masya Allah. Nah kita ada nih kan kebetulan kita syutingnya memang belum Ramadan ya. Jadi kita bisa cobain buat Ustadz juga. Silakan Ustadz kalau mau dinikmati. Bismillah. Aku butuh kopi, ya kopi ABC susu. Nikmatnya asli kembalikan hari. Ini kalau lagi mood nggak enak, sambil baca-baca buku, minum ini. Kadang lagi di kantor ngelihat Gilang tidur di lantai tuh, wah udah. Mood nggak enak kan, minum ini. Berarti kalau bulan Ramadan nanti habis terawih kali. Habis taraweh, atau enggak setelah selesai sahur. Oh, Masya kalau misalnya Allah. nggak tidur lagi, iya kan? Jangan dong, makanya sahurnya jangan terlalu tengah malam, mepet subuh. Iya, mepet subuh. Biar sambil nunggu subuh. Nah, Ustadz, ini kita kan udah banyak ngobrol-ngobrol nih. Sekarang saya mau, karena kan penonton saya banyak yang anak muda juga. Alhamdulillah. Jadi mau nanya soal percintaan. Wah, luar biasa. Misalnya katakanlah Gilang, Iya. Katakanlah Gilang nih. Gilang yang mana sih? Dari Ini tadi tuh Gilang. Oh, nih. siap. Tuh. Misalnya Gilang itu diem-diem suka lah sama orang. Misalnya, ini misalnya. Gilang berarti sukanya sama Dewi. Atau Ya, siapa? misalnya Dewi. Ya, oke. Dewi. Gilang suka sama Dewi. Gilang tuh selalu mendoakan Dewi setiap malam berharap, ya deketin dong Dewi ke saya. Ya. Tapi kan jodoh sudah diatur. Ya. Gimana cara Gilang tahu sudah saatnya berhenti berdoa dan berharap? Gimana Ustadz? Sampai Dewi dinikahkan oleh bapaknya kepada laki-laki yang lain. Oke. Selama belum dinikahkan sama bapaknya dengan laki-laki yang lain, teruslah berusaha. Nggak cuma doa dong, ada ikhtiarnya juga kan? Iya, doa itu kan jalur langit lah. Kalau ikhtiarnya yang lain itu yang pertama istikharah. Istikharah itu kan thalabul khiyarah. Iya. Mencari yang terbaik. Jadi kita boleh nunjuk satu hal kepada Allah, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu yang terbaik. Karena bagaimana jadinya kalau misalnya dia cuma mendoakan Dewi doang, contohnya Dewi, dia bilang Dewi, tapi setelah menikah kok beda sama aslinya. Nah, gitu. Karena kan satu-satunya manusia, semakin kau dekat dengannya, semakin ketemu kelebihannya, cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia biasa, Mas Gilang, siapapun dia, semakin kau dekat dengannya, semakin ketemu buruknya, bukan baiknya. Semakin lama rumah tangga itu, yang ketemu adalah kekurangannya, kelemahannya. Maka kalau memilih itu, milih yang terbaik dengan istikharah, penunjuk sama Allah. Yang kedua istisyarah, usaha dengan istisyarah. Istisyarah apa sih? Musyawarah. Jangan egois dengan pilihan kita sendiri. Karena kita menikah bukan hanya menikah dua insan, menyatukan dua keluarga. Kan betapa tersiksanya kalau ibu yang melahirkan kita tidak senang dengan perempuan yang kita cintai gitu. Keluarga kita. Jadi musyawarah, ngobrol sama keluarga. Sama keluarga atau siapapun dia.
Bahkan yang ketiga dengan usaha, almar'u ala dini khalili. Seseorang tuh dilihat dari circle-nya. Kalau circle-nya bagus ya insya Allah orangnya bagus. Oh, circle dari si Dewinya, maksudnya. Dewi bergaulnya sama siapa? Temennya siapa gitu kan. Oke. Tiba-tiba temennya ya bisa juga. Kaget juga. Kaget. Oh my God. Ya lu jangan nyalahin. Lumayan kaget sih saya tiba-tiba ya. Tiba-tiba banget itu. Soalnya kan banyak orang yang mendoakan orang lain supaya itu jadi jodohnya dia. Tapi nggak tahu sampai batas mana harus berharap. Ternyata jawabannya tadi. Minimal lo usaha, lihat circle-nya, pastikan di keluarga juga support. Dan batasnya itu ketika dia sudah dinikahkan dengan laki-laki lain. Tapi oleh si Gani bapaknya. udah pernah usaha mendekati belum sih? Kan ini ceritanya, Oh, ceritanya. bukan kisah nyata kan? Iya. Nah ceritanya udah pernah belum? Apa tadi Ustaz? Ceritanya pernah, Berusaha mendekati. ya ceritanya pernah ke MRT bareng lah. Jadi kalau Naik perempuan MRT itu enggak, gitu, pernah. kalau dia seneng pun itu dia diem aja. Oh iya, Oke. Jadi kalau dia diam beneran itu masih ada benih-benih maunya itu. Tapi kalau dia enggak, gue enggak mau, bener, oh itu ya udah mundur perlahan aja. Oke, kalau sebuah hari Sabtu diajak jalan naik MRT keliling Jakarta dan mau, itu ada benih dong. Ada benih dong. Oke, berarti Iya. nggak apa-apa untuk terus berharap. Teruskan usahanya dan berharap. Ceritanya gitu. Tapi jangan sotoy juga ya masalah jodoh ini karena kita nggak pernah tahu yang mana yang terbaik kan. Oke. Siapa tahu ditolak sama yang Dewinya, dapatnya Dewi-Dewi gitu. Dewi kuadrat gitu yang lebih bagus gitu kebaikannya. Gitu. Betul. Dewi yang lebih Dewi. Iya. Dan kan sekarang banyak ini Ustadz, kalau kita lihat sosial media ya, itu berita-berita yang cukup serem lah soal pernikahan. Ya. Ada yang selingkuh lah, ada yang ternyata suaminya baru tahu dia ada masalah. Iya. Dan kalau saya lihat di postingan-postingan sosmed tuh komen-komennya jadi overthinking soal nikah, jadi nggak pengen nikah, jadi ini. Kalau Ustadz menyikapi itu gimana? Karena yang dipamer yang FYP ya yang gagal gitu. Yang tidak gagal jarang FYP, bahkan mereka diem-diem aja gitu. Oke. Makanya kemarin tuh kan Ustadz jangan main sosmed loh. Kalau yang kebaikan tidak dipamer, maka yang terpamerkan selalu adalah keburukan gitu. Oke. Jangan pamerkan keromantisan loh. Kalau yang romantis tidak kelihatan, maka yang kelihatan di dunia maya tuh yang rumah tangga hancur lah, suami selingkuh lah, segala macam. Orang pada takut nikah. Ini kan tahun 2024 atau 2005 itu menurun banget kan orang yang mau menikah. Iya, angka pernikahan. Karena yang lebih viral itu adalah yang gagal, padahal yang berhasil itu masih jauh lebih banyak. Oke. Maka subhanallah kita hukum pernikahan itu sendiri kan dalam Islam ya mubah, boleh-boleh saja, sama kayak makan, minum, itu hukumnya boleh-boleh saja. Nah, nanti berubah menjadi sunnah kalau niatnya pengen ngikutin Nabi, jadi sunnah hukumnya. Berubah menjadi wajib kalau udah tiap malam lu nganterin anak orang, gonceng kemana anak orang dibawa, udah wajib tuh nikah tuh. Udah pacaran mah udah wajib nikah gitu. Tapi kalau memang dia saya ini mohon maaf ini ya, ada orang yang misalnya saya emang nggak bisa sama perempuan gitu. Contoh misalnya, saya kayaknya kenapa kok saya nggak bisa suka sama perempuan gitu. Nah ini dia justru nggak boleh menikah daripada dia menyiksa perempuannya. Jadi apa namanya lavender marriage itu kan, dia hanya menjadikan perempuan itu sebagai kedok pernikahan dia. Itu subhanallah itu malah dia haram menikah. Atau dia membawa penyakit menular gitu, itu nggak boleh menikah malah. Oke. Nah kita nggak boleh juga sembarangan, ayo cepetan nikah, ayo buruan nikah, karena hukum menikah bagi setiap orang adalah berbeda-beda. Artinya jangan orang diburu-buruin juga gitu maksudnya. Jangan. Orang dia mikir dirinya, wah menafkahi diri saya sendiri aja belum cukup, di mana saya menafkahi anak orang gitu. Kayaknya kan Nabi selalu bertanya dengan keadaan para sahabat, kamu sudah menikah belum? Belum ya Rasulullah, alasannya apa? Gitu. Pak ditanya dulu sama Nabi, enggak ujuk-ujuk Nabi, kamu harus nikah sama ini, kamu harus nikah. Enggak pernah Nabi kayak gitu. Jadi overthinking soal pernikahan itu bisa kita halau dengan melihat bahwa pernikahan yang bahagia juga banyak kok. Pernikahan gitu. yang bahagia juga banyak. Karena kebetulan yang lewat tuh memang yang kayak gitu-gitu. Iya, subhanallah. Dan dijadikan pelajaran aja yang kayak gitu-gitu. Karena kan namanya pernikahan ibadah yang terlama. Namanya ibadah, sholat yang 5 menit aja setannya banyak. Apalagi ibadah yang sepanjang
hidup itu menua bersama dan kembali muda bersama di surga. Tapi menyikapi pasangan yang tiba-tiba berubah jadi tidak baik tuh gimana sih Ustadz sebenarnya? Kalau misalnya sudah nikah nih, ternyata dia berubah gitu. Iya. Kan kita nggak pernah tahu orang ya. Ada orang yang datang kepada Nabi, seorang perempuan. Ya Rasulullah, saya dulu budak dan engkau nikahkan saya dengan lelaki itu. Karena saya budak, ya udah saya nurut aja sama Tuhan saya. Sekarang karena saya sudah merdeka, saya ingin menyatakan sebenarnya selama ini saya nggak pernah mencintai dia. Oke. Maka saya minta cerai. Gitu. Kata Nabi dipanggil, kenapa kamu? Ya saya nggak cinta aja gitu sama dia, nggak ada perasaan saya sama dia, saya cuma taat aja karena menikahi. Maka dia pun diceraikan sama Nabi SAW atau diceraikan sama orang itu atas perintahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi pun melihat sisi itu, nggak selamanya tuh Islam nggak boleh cerai, Allah marah, Allah marah kalau pernikahannya baik-baik saja tiba-tiba cerai. Tapi kalau perempuannya udah di KDRT, perempuannya udah disakitin berkali-kali, loh hak dia dong pengen bahagia. Kalau dengan sendiri dia lebih bahagia maka silahkan. Kalau dengan sendiri dia lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, silahkan berpisah. Dalam Islam tidak haram perpisahan. Dan Allah pun tidak marah kalau dia perpisahan untuk menyelamatkan agamanya. Dia menikah dengan orang yang melarang dia sholat. Loh gimana? Justru Allah senang kalau kamu berpisah dengannya. Karena kamu nggak sholat kalau sama dia gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa ya kalau mau berpisah ya dengan alasan tadi itu. Dengan alasan syar'i silahkan berpisah karena Islam tidak mengharamkan perpisahan. Oke. Karena kalau kita ngelihat berita memang ya di luar pernikahan ya, berita di kiri kanan segala macam kan ada aja yang bikin bad mood kan. Betul. Makanya kopi ABC nikmatnya asli kembalikan hari. Oh, baiklah, bismillah. Kopi ABC susu. Nah ini banyak perubahan yang zaman dulu mungkin nggak ada, yang sekarang ada. Sosial media itu kan di zaman Nabi kan nggak ada kan? Nggak ada. Orang bisa kita lihat kapan aja segala macam kan. Apa batasnya antara, kan orang sering posting nih. Apa batasnya kita mensyukuri nikmat yang Allah udah berikan ke kita dengan kita posting misalnya, sama ria atau pamer itu tuh di mana garisnya Ustadz? Kalau menurut Ustadz? Jadi kalau ria itu urusan akhirat, hal ukhrawi yang diniatkan tujuan duniawi. Oke. Dia urusan ibadah, tapi tujuannya adalah dunia. Ngaji, Al-Quran, baca Quran. Itu kan urusan akhirat ya. Tapi dia baca Quran untuk dipuji suaranya bagus. Itu kan pujian dunia jadinya. Mengajarkan agama itu kan urusan akhirat, tapi ternyata dia jadikan itu bisnis misalnya. Jadi urusan akhirat tapi tujuannya dunia. Sholat, wah biar dikatain orang soleh. Itu kan urusan akhirat dijadikan dunia. Tapi kalau mobil baru, rumah baru, urusan duniawi, bukan ria namanya. I see. Dunia untuk dunia gitu. Yang dimaksud ria dalam Islam itu definisinya adalah hal akhirat yang dijadikan mengejar dunia. Itu definisinya itu. Jualan air doa dijamin masuk surga. Air doa. Padahal tidak ada air yang menjamin masuk surga gitu. Dijual perumahan Qurani. Totalnya kontraktornya nipu gitu. Contoh misalnya itu kan menjual agama banget gitu. Menjual agama itu kan hal akhirat yang dijadikan mengejar dunia. Jadi batasan di situ ya. Jadi tapi kalau kayak posting sesuatu yang duniawi, pencapaian, alhamdulillah kan kita tidak pernah tahu gitu. Cuma berhati-hati aja karena setiap likulli dzi ni'matin mahsud, setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Ada orang yang iri dengki. Dan orang yang iri dengki itu ada yang menunjukkan, ada yang melalui pandangan mata. Pandangan mata ini yang berbahaya kalau dalam Islam. Namanya penyakit ain. Kok tiba-tiba mobil keserempet aja itu. Biasanya gara-gara ada orang yang memandangnya lalu iri. Berarti tetap harus dibatasi juga kah? Iya, tentu saja. Dan urusan itu adalah urusan hati. Hanya pelaku dan Tuhan yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Ada doanya itu Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah jadikan saya, amal tersembunyi saya lebih baik daripada amal yang kelihatan. Karena kalau amal yang kelihatan otomatis bagus. Tapi yang susah itu amal yang tersembunyi yang nggak kelihatan. Ada lagi nih yang dulu nggak ada sekarang ada. AI Ustadz. Kita kapan aja bisa nanya, dia bisa jawab, kita bisa jadiin teman, jadi tempat curhat. Apapun yang kita kasih ke dia, dia bisa kasih balik. Itu gimana pandangan Ustadz pemanfaatan AI? ChatGPT masuk AI kan? Iya. Ketika seseorang memerintahkan kepada ChatGPT misalnya contoh, dia memerintahkan kepada dia,
mesti pakai prompt yang benar. Karena kalau promptnya salah, mesti jawabannya juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Berarti kita lagi yang mengendalikan. Gitu. Jadi artinya kalau mau belajar agama, disarankan memang melalui guru yang langsung. Karena AI saja, kalau kita salah nanya ya salah jawab. Oke. Salah minta ya salah jawab. Beda kalau ketemu langsung. Beda ketemu langsung kita bisa lihat, oh psikologinya santri saya seperti ini. Makanya kan dalam Islam juga ada sisi psikologi dan berbeda memang ruhnya ilmu itu ketika ketemu langsung dengan AI. AI hanya bantuan. Berarti artinya jawaban-jawaban Ustadz itu disesuaikan dengan profil yang nanya juga kah? Iya. Supaya menerimanya lebih baik atau gimana? Betul. Saya jurusan dakwah juga. Jadi dai itu tergantung mad'u. Apa yang kita sampaikan tergantung siapa pendengarnya. Oke. Jadi kelihatan juga. Contoh seperti siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina itu pernah diundang untuk mengobati seorang pangeran. Jadi pangeran ini sudah lama dia tidak pernah mau makan di istana. Dia tak pernah mau makan. Dia mengatakan, saya tidak sakit, saya tidak gila. Saya hanya merasa diri saya adalah seekor sapi. Saya ini bukan pangeran, saya seekor sapi. Tuh, jadi dia tidak mau makan, dia hanya makan seperti sapi, dia makan rerumputan. Akhirnya, kamu mau sembuhin gak? Kata dia, saya gak sakit kecuali Ibnu Sina datang ke sini. Akhirnya Ibnu Sina datang. Ibnu Sina datang, dia datang membawa bukan peralatan kedokterannya dibawa. Dia bawa golok. Dia datang dengan pedangnya dan goloknya. Masuk ke istana langsung ngomong gini, mana sapi yang mau disembelih? Karena dia ngaku sapi. Karena kan? dia ngaku sapi si pangeran. Kata si pangeran, kamu siapa? Saya adalah tukang jagalnya. Saya mau datang ke sini untuk menyembelih. Siapa nama kamu? Saya Ibnu Sina. Betapa bahagianya sapi ini akan disembelih oleh Ibnu Sina hari ini. Kata si pangeran itu. Kata Ibnu Sina, baiklah kalau begitu persiapkan dirimu, aku akan menyembelihmu sekarang juga. Kata si pangeran, alhamdulillah akhirnya datang juga harinya. Diperiksa sama Ibnu Sina, dipegang nadinya. Saya periksa dulu sebelum saya sembelih. Kamu terlalu kurus, dagingmu tidak enak. Kamu harus gemuk dulu baru mau disembelih. Akhirnya pangeran yang sudah berbulan-bulan tidak mau makan, makan. Oh iya. Karena kan dia katakan kamu terlalu kurus untuk disembelih. Okay. Subhanallah. Setelah makan sudah sehat, diperiksa nadinya. Ibnu Sina hanya menyebutkan nama-nama kota yang ada di negaranya. Kota ini. Pas ketemu sebuah kota bertambah kencang nadinya. Subhanallah, kata Ibnu Sina, dia punya perempuan yang dia cintai di sana. Si pangeran ini punya perempuan yang dia cintai. Dicarikan perempuan itu, menikah, bahagia, sehat. Ternyata gara-gara itu. Gara-gara putus cinta. Kalau ustadz biasa yang datang tanpa melihat langsung diruqyah. Iya, atau dipaksain, enggak lu bukan sapi, sapi, tapi ini diikutin. Betul. Dilihat juga psikologi dakwah, psikologi Quran. Dilihat madaunya. Tapi pernah nggak di awal-awal ketika berdakwah ustadz ngerasa bahwa ini penyampaian gua salah nih dan akhirnya belajar tentu. Lebih pernah ada kejadian-kejadian kayak gitu? Tentu saja. Apa orang salah menerima kah atau? Saya pun pernah merasa saya salah menyampaikannya. Saya salah dalam membawakannya, tidak pada tempatnya, sering. Makanya kan Abu Bakar As-Siddiq dengan ketakutan itu beliau setiap keluar masjid sepeninggalnya baginda Nabi, beliau selalu menggigit kerikil. Ketika ditanya untuk apa kerikil itu, supaya saya membatasi bicara. Jadi mending saya gigit sesuatu supaya nggak ngomong, orang nggak ngajak saya bicara, supaya saya dikira lagi makan. Karena banyak orang kan yang setelah melakukan kesalahan baru dia sadar gitu. Oh, saya salah ngomong tadi nih. Subhanallah. Jadi kalau dibilang apakah saya pernah? Saya beberapa kali cara masih, makanya selalu ditutupkan dengan mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan kata. Ditutup dengan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu gitu. Karena kita manusia mungkin tidak akan pernah lepas daripada kesalahan dalam berbicara dan menyampaikan. Apalagi di Indonesia ini kan masih bagus aja yang disampaikan. Kalau tidak pakai peci nggak ustadz. Jadi harus dipeci dulu. Iya. Oh gitu. Ada pendakwah muda, saya tahu beliau followersnya banyak, bahasa Arabnya memang lahir di Arab. Ini segala macam. Tiba-tiba DM Instagram, Ustadz kasih saya saran bagaimana dakwah di ibu-ibu. Saya kok merasa tidak diterima di ibu-ibu. Oh iya. Iya, saya cuma bilang satu hal, pakai peci dulu. Lalu? Pakai peci, pakai sorban, baru kau ceramah. Di orang kita ini belum mau melihat yang disampaikan, masih melihat siapa yang menyampaikan. Orang kita tuh masih melihat sosok, bukan melihat isinya disampaikan. Padahal ada kan unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Tapi saya merasa kayaknya di tempat kita ini, culture kita masih melihat sorbannya.
Oh. Masih melihat pecinya. Siapa sih itu yang ngomong? Apa gelarnya? Lulusan mana? Tapi kan berarti bahayanya adalah siapa aja kalau pakai peci Oh apa iya. bisa aja kalau ngomongnya ngaco kan bisa aja dong. Ya tentu saja, makanya sekarang kan banyak yang begitu-gitu, ketipu, dinikahin lah, diapain lah, tiba-tiba diperas atau kan banyak kan, makanya banyak yang oknum-oknum kan, oknum-oknum yang akhirnya terjadi, mohon maaf, di pesantren terjadi pencabulan, terjadi apa segala macam ya karena tertipu cover. Ini kalau saya lihat Ustadz awalnya penulis juga kah? Penulis naskah ya? Dahulu Bener, bukan gitu. penulis naskah, sebenarnya panelis. Panelis. Iya, setelah Ustadz Maulana cerita, ceramah, baru saya yang nulis apa yang tadi disampaikan, baru di-store ke Kementerian Agama waktu itu. Oh, wow. Sebagai pertanggungjawaban atas ceramahnya beliau. Ya, jadi pertanggungjawaban kami store. Tapi tiba-tiba dilihat sama TV kan, wah anak ini nulis bagus, suruh dia aja buat bikin naskahnya. Oh, gitu ceritanya. Jadi awalnya nulisin apa yang disampaikan beliau. Dulu mungkin agak ketat ya orang yang ceramah di TV itu harus dia tadi nyampein apa harus ada rangkumannya baru di store ke Kementerian Agama atau ke Sekarang masih kah? Sekarang saya kan udah Enggak, tampil. maksudnya ada panelis, masih ada panelis. Udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Sekarang malah temanya yang di store dulu baru nggak boleh diceramahin di TV sebelum di store dulu ke Kementerian Agama. Oh, sekarang kebalik. Kebalik. Tema saya mau ngomong ini nih gitu. Oh. Nanti besok episodenya tentang ini nih yang dibahas adalah ini anak temanya ini di store dulu baru boleh ditayangin. Oh, tapi itu kan untuk TV publik ya. Iya. Kalau live di TikTok, di sosmed, itu juga harus kayak gitu kah? Enggak juga sih. Oh, enggak. Iya, karena kan biasanya kan TikTok ya. Tergantung I see. pencerahan yang muncul, pertanyaan yang muncul. I see. Ustadz, terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih Bang Radit, sama-sama. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Kalau ini kan tantangan di sosial media ya. Yap. Karena saya juga sering lah bikin monolog, ngomongin soal kreatif, kepenulisan. Kadang-kadang tuh tantangan yang saya lihat sekarang adalah apa yang kita sampaikan itu orang nangkepnya lain atau dia cuma lihat potongan ya tanpa konteks sehingga menerjemahkan pesannya itu jadi totally salah. Ya. Dan kita yang akhirnya dikejar sama orang yang salah mengartikan itu. Ya. Kalau ngomong gini sih, kalau ini segala macam. Nah, buat Ustadz sendiri pernah terjadikah tantangan seperti itu dan cara menghadapinya seperti apa? Baik, dan itu memang dalam Islam sudah ada sehingga orang itu menelisik hadis tuh sampai sedetail itu. Oke. Dari siapa yang menyampaikan? Oh, gurunya siapa? Ininya Imam Bukhari mau ambil hadis, dia sedang melihat orang yang sedang ngasih makan ayam. Tiba-tiba ayam itu mendekat langsung ditangkap. Ternyata di tangannya tidak ada makanan. Imam Bukhari langsung pergi. Kenapa Imam nggak jadi ambil hadis? Pembohong. Ayam dibohongin. Oh. Segitunya gitu. Oke. Untuk melihat sumbernya dari mana gitu. I see. Jadi tapi kalau pribadi kalau misalnya ada orang salah menyampaikan, insya Allah kalau yang salah ada 1 orang, insya Allah ada 20 yang benar. Oke. Jadi kita melihat yang benarnya saja. Oke. Jadi kalau buat Ustadz ya udah, Ya selama udah. yang disampaikan juga Selama yang saya sampaikan adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dengan hadis, berdasarkan apa yang disampaikan para sahabat Nabi atau para ulama yang lainnya ada yang menyampaikan. Dan memang gitu kan, sekarang kan orang kan kebelet pengen nyampein juga gitu ya. Kadang kita nyampein apa dipotong lalu tiba-tiba diposting ulang gitu Nah, itu sama tuh. dia. Kadang-kadang untuk memperkuat opini dia. Benar. Apalagi Ustadz yang ngomong kan. Iya benar. Ditempel kayak gitu. Kalau giliran yang dibahas adalah kewajiban suami pada repost tuh istri. Tapi giliran banyak istri masuk neraka. Wah, nggak suka gue Ustadz ini ngomong apa sih? Jadi dipilih-pilih ya. Dipilih-pilih. Iya, tapi itu dinamikanya seperti itu. Betul. Memang kita nggak bisa mengendalikan mad'u. Ya, kita kendalikan diri kita saja. Siap. Karena apa yang kita sampaikan mesti bertanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Gitu. Siap. Terima kasih Ustadz udah mampir ke Sama-sama, sini. Kita sangat berterima kasih Ustadz udah mampir. Semoga sukses buat Amin, program-programnya amin, tahun amin. ini. Terima kasih semua yang udah nonton. Kita lanjut minum kopi ABC susu. Bismillah.